Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabira Hajat dengan NIM 1902046006 akan menjelaskan mengenai sudut waktu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Astronomi Bola dengan dosen pengampu Bapak M. Ihtirazun Niam. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu sudut waktu. Dimulai dari definisinya. Nah, ketika kutub utara dan kutub selatan pada bola langit, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran waktu, dan ia akan membentuk sudut 90 derajat dengan ekuator. Setiap lingkaran waktu yang membentuk sudut dengan lingkaran meridian. Jika sebuah bintang atau benda langit berada di meridian, maka lingkaran waktu akan berhimpit dengan meridian. Namun sebaliknya, jika benda langit tidak berada di meridian, maka lingkaran waktu dengan meridian akan membentuk sebuah sudut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari sudut waktu ini adalah sudut yang terbentuk oleh potongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang melalui suatu objek, yaitu benda langit, tertentu di bola langit. Kemudian perhitungan sudut waktu itu dimulai dari meridian atas dan berakhir pada meridian bawah, sehingga sudut waktu terbagi menjadi dua bagian. Yang nilainya positif itu berada di belahan langit barat, dan belahan langit timur akan bernilai negatif. Dan besaran sudut waktu itu dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, lebih jelasnya terdapat pada gambar gabungan tiga tata koordinat, yaitu tata koordinat horizon, tata koordinat ekuator, dan tata koordinat sudut jam bintang. Nah, pada gambar tersebut, lingkaran yang berwarna hijau adalah lingkaran meridian, sedangkan yang berwarna orange merupakan lingkaran dasar horizon, dan yang tegak lurus dengannya adalah lingkaran dasar kedua tata koordinat horizon yang memiliki dua kutub, yaitu zenit dan nadir. Kemudian lingkaran yang berwarna biru merupakan lingkaran dasar utama ekuator atau lingkaran sudut jam bintang. Dan yang tegak lurus dengannya adalah lingkaran waktu yang memiliki dua kutub, yaitu kutub langit selatan KLS dan kutub langit utara yaitu KLU. Selanjutnya, jarak antara KLS dengan bagian selatan lingkaran dasar horizon itu sama dengan lintang tempat. Begitu juga dengan zenit dengan lingkaran dasar utama ekuator. Selanjutnya, dari lingkaran dasar horizon kemudian melewati benda langit dan menuju zenit itu merupakan ketinggian atau altitude benda langit. Sedangkan dari lingkaran dasar utama ekuator dan sudut jam bintang menuju kutub langit selatan merupakan nilai deklinasi. Di dalam gambar, deklinasi dimisalkan dengan C, kemudian A merupakan ketinggian, sedangkan B adalah lingkaran meridian. Dari A, B, C akan membentuk sebuah segitiga. Kemudian sudut yang menghimpit sisi B dan sisi C itulah yang dinamakan dengan sudut waktu, yaitu merupakan perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumus sudut waktu dan dari mana asal-usul rumus tersebut. Berdasarkan gambar bola langit sebelumnya, maka kan terdapat sebuah segitiga bola, di mana sisi A merupakan nilainya itu adalah 90 kurang ketinggian benda langit, kemudian B ada nilainya adalah 90 kurang lintang tempat, dan C nilainya adalah 90 kurang dengan deklinasi.
Nah, alasan mengapa nilainya itu 90 karena jarak antara lingkaran dasar horizon menuju zenit itu nilainya 90. Kemudian dikurang dengan ketinggian benda langit. Begitu juga dengan lingkaran dasar utama ekuator menuju kutub langit selatan itu nilainya 90. Dan dari zenit, maksudnya dari kutub langit selatan menuju lingkaran dasar horizon bagian selatan itu nilainya sama dengan lintang tempat, dan dari zenit menuju lingkaran dasar horizon 90, sehingga sisi B itu nilainya 90 dikurangi dengan lintang tempat. Selanjutnya, asal-usul rumus sudut waktu itu berasal dari rumus irtifak atau rumus ketinggian benda langit. Nah, jadi dari segitiga itu akan didapatkan rumus irtifak, yaitu cos 90 kurang H sama dengan cos 90 kurang lintang tempat dikali cos 90 kurang deklinasi ditambah sin 90 kurang lintang tempat dikali sin 90 kurang deklinasi dan dikali dengan cos sudut waktu. Kemudian cos 90 kurang H itu akan menjadi sin H. Mengapa? Itu sesuai dengan konsep jika ada cos 90 kurang 30, maka dia akan berubah menjadi sin 30. Selanjutnya, cos 90 kurang lintang tempat akan menjadi sin lintang tempat, dan cos 90 kurang deklinasi akan menjadi sin deklinasi. Begitu juga dengan cos lintang tempat, cos deklinasi, dan cos sudut waktu. Kemudian maksudnya cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu akan dibawa atau dipindahkan ke ruas depan, ke sisi sebelah kiri, sehingga akan menjadi cos lintang tempat kali cos deklinasi kali cos sudut waktu sama dengan sin H dikurangi dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi. Sesuai dengan konsep, jika A sama dengan B tambah C, maka C-nya sama dengan A kurang B. Kemudian cos T sama dengan sin H dikurangi dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi dibagi dengan cos lintang tempat dikali dengan cos deklinasi. Selanjutnya akan diubah menjadi sin H dibagi cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikurangi sin lintang tempat dikali sin deklinasi per cos lintang tempat dikali cos deklinasi. Sesuai dengan konsep, jika ABC sama dengan D dikali EF, maka C sama dengan D dikurang F per AB. Selanjutnya C sama dengan D dikurang AB. C sama dengan D per AB kurang EF per AB. Sehingga akan didapatkan rumus sudut waktu, yaitu cos sudut waktu sama dengan sin tinggi benda langit dibagi cos lintang tempat dikali dengan cos deklinasi dikurang dengan tan lintang tempat dan dikali dengan tan deklinasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bagaimana contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya ini yang ada pada hisab waktu, salah satunya ada pada hisab waktu sholat duha, yaitu pada tanggal 17 April 2021 Masehi atau 5 Ramadan 1442 Hijriah dengan data sebagai berikut. Markasnya itu adalah Desa Lampanurut Ujung Blang yang berada di Aceh Besar dengan lintang tempat 5 derajat 30 menit
56 detik lintang utara, dan bujur tempat 95 derajat 19 menit 29 detik bujur timur. Kemudian deklinasi matahari dan equation of time itu dapat dilihat di data ephemeris Kemenak, yaitu untuk nilai deklinasi mataharinya adalah 10 derajat 33 menit 3 detik, sedangkan equation of time-nya nilainya adalah 0 derajat 0 menit 25 detik. Kemudian karena Aceh besar ini termasuk WIB, maka bujur daerahnya adalah 105 derajat. Dan tinggi matahari waktu duha itu ketentuannya 4 derajat 30 menit. Kemudian kita akan mencari sudut waktu matahari. Rumusnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu cos sudut matahari sama dengan sin tinggi benda langit dibagi cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikurang tan lintang tempat dikali tan deklinasi, dan dimasukkan nilainya sesuai data yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sin 4 derajat 30 menit dibagi dengan cos 5 derajat 30 menit 56 detik dikali dengan cos 10 derajat 33 menit 3 detik dikurang dengan tan 5 derajat 30 menit 56 detik dikali dengan tan 10 derajat 33 menit 3 detik. Nah, untuk pencariannya di kalkulator itu bisa dengan cara menekan shift cos, buka kurung, kemudian masukkan datanya, kemudian tutup kurung dan sama dengan, dan akan didapatkan hasilnya adalah minus 86 derajat 26 menit 3,26 detik. Kemudian untuk mengubahnya menjadi satuan jam itu dibagi dengan 15, sehingga akan didapatkan minus 5 jam 45 menit 44,22 detik untuk sudut waktu matahari ketika waktu duha. Selanjutnya mencari awal waktu duha dengan rumus 12 kurang E atau equation of time ditambah dengan koreksi waktu daerah ditambah dengan sudut waktu matahari yang sudah dicari sebelumnya ditambah dengan ihtiyat, sehingga dimasukkan nilainya yaitu 12 kurang 0 derajat 0 menit 25 detik ditambah dengan 105 derajat yaitu bujur daerah dikurang dengan bujur tempatnya yaitu 95 derajat 19 menit 29 detik dan dibagi dengan 15. Kemudian ditambah dengan sudut waktu matahari yang sudah dicari sebelumnya yaitu minus 5 jam 45 menit 44,22 detik. Kemudian ditambah dengan ihtiyatnya yaitu 2 menit. Pada kalkulator bisa dicari dulu 12 dikurang dengan 0 derajat 0 menit 25 detik ditambah dengan koreksi waktu daerahnya. Dan hasilnya adalah 12 jam 38 menit 17,7 detik. Kemudian ditambah dengan sudut waktu matahari dan hasilnya adalah 6 jam 52 menit 32,85 detik. Dan di akhir ditambah dengan 2 menit ihtiyat. Sehingga awal waktu duha yaitu pada pukul 6:55 WIB. Mengapa bukan 6:54? Karena setiap detik setiap nilai detik itu akan dirubah menjadi 1 menit. Sehingga 6 jam 52 menit ditambah 52 menit 32,85 detik ditambah dengan 2 menit ihtiyat, kemudian ditambah dengan 1 menit, sehingga hasilnya adalah jam 6:55 WIB. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.